Artis penuh sensasi, Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya terhadap mantan sahabatnya Fitri Salhuteru. Dalam siaran live TikTok baru-baru ini, Niki mengungkapkan kejadian yang cukup mengejutkan. Putranya, Aska Rakila Mawardi. Kabarnya nih guys, Aska diduga diperlakukan kurang menyenangkan saat menghadiri pesta ulang tahun anak Fitri. Yang lebih mengejutkan lagi nih guys, hal ini baru diketahui Niki setelah mendengar cerita dari para orang tua murid di sekolah Aska. Rupanya nih, konflik lama antara Niki dan Fitri kembali memanas. Sebelumnya nih, mereka sempat berseteru karena Niki menuduh Fitri mencuci otak Laura hingga berani membangkang pada ibunya sendiri. Jadi semalam tuh ada yang datang ke ulang tahun, tapi dikucilkan, nggak ditegur, ditaruh duduk paling belakang, bangkunya beda sendiri, sama sekali nggak ditegur, udah kayak orang nggak dianggap. Siapa tuh? Bertanya-tanya kan. Dia adalah nenek Firaun, perempuan tua bangka yang durhaka sama ibunya. Tahu dong siapa? Gue sih malu ya kalau kayak gitu. Udah gak dianggap, ditaruh paling belakang. Kemarin ada Zack juga datang, sahabat gue, bestie gue kan. Zack itu kan memang bestian sama yang punya acara. Dia duduk paling depan. Lalu si nenek Firaun itu duduknya belakang, paling belakang dekat pintu keluar. Mengenak. Syukurin. Tak, udah paham dong yang sampah kan dia berarti. Siapa dia? Itu adalah karma lu nenek Firaun. Karena dulu apa ya, kalau nggak salah awal-awal gua unfollow dia tuh, si suami istrinya kan, gue unfollow nggak lama anaknya ulang tahun karena satu sekolah. Ya kalau gue kan orangnya sebagai orang tua, ya kalau gue gedek sama, misal kalau gue gedek sama orang tuanya, ya gue nggak akan campur adukan sama anak. Pertama karena satu sekolah, kedua urusan orang tua bukan urusan anak-anak. Terus anaknya ulang tahun karena satu sekolah dan temennya sama. Aska minta izin, bilang gini, Ami boleh nggak aku ke ulang tahunnya si anaknya nenek Firaun? Ya gue sebagai orang tua bilang ya boleh lah, masa nggak boleh. Datanglah anak gue ke sana, ditemenin sama satu pembantu gue yang ada di rumah. Lu tahu anak gue ditaruh bangku paling belakang dan duduk sendiri. Sekarang Tuhan ngebalesin apa yang udah lu lakuin, nenek Firaun yang durhaka sama ibunya. Rasain, syukurin, mampus. Anak gue nggak tahu apa-apa, padahal cuma datang ke ulang tahun anak lo, tapi anak gue ditaruh duduk sendiri. Mampus. Tadi malam orang dewasa semua yang datang. Tadi malam semua pada ngomongin lu. Apalagi saat lo di unfollow sama Ola Ramlan. Mampus nenek Firaun. Itu adalah balasan real dari Tuhan. Kalau ada yang nanya siapa sih nenek Firaun itu, orang yang pernah gue buang, orang yang sudah gue buang dalam hidup gue, yang ngambil duit gue, yang nge-using gue untuk ribut sama orang-orang, yang durhaka sama ibunya.
Syukurin. Kalian tahulah siapa. Kalau dia berani sebut nama gue pun akan sebut nama dia secara lengkap sampai ke tanggal lahir, tahun, bulan gue sebutin. Asal dia juga sebutin nama gue. Selama dia nggak sebut nama gue pun tidak akan sebut nama dia. Karena gue pertama gue jijik sebut nama dia. Gue kalau diwawancara ditanya pendapat tentang dia berantem sama Olla Ramlan aja, gue nggak mau ikut, gue nggak mau komen, karena gue nggak mau sebut nama dia. Pertama, dia bukan artis, dia cuma numpang pansos. Enak lo sama Olla Ramlan di unfollow. Satu persatu orang-orang udah tahu kelakuan dakjal lo. Pakai kalau ngomongin orang sampah, lu yang sampah. Buktinya lu semalam nggak dianggap. Itu kan ulang acara itu kan semua petinggi-petinggi hadir. Emang enak. Kemarin gue datang ke acara sekolah anak gue, kumpul sama ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid, teman-temannya Aska. Semua nggak ada yang suka sama lu. Semua nggak ada yang suka sama lu. Sian lu, butuh validasi terus nenek-nenek tua. Dia tuh kalau nggak pakai filter mampus, mukanya jelek banget. Ya itu yang kalian ketik-ketik tuh namanya. Itu dia, the one and only. Semua dia aku akuin sama dia. Semua dia aku akuin sama dia. Perumahan dia aku akuin sama dia sampai pakai nama anaknya. Perumahan yang kedua juga dia aku akuin seolah-olah tanahnya dia, pakai nama anaknya lagi. Lu kagak punya duit, lu tuh. Lu mau adu-adu kekayaan. Jauh, gue jauh, kan gue sombong, jauh. Apalagi setelah gue lepas dari lu. Lu disikil gua, lu disikil. Gua kesel sama lu. Gara-gara semalam kan ada acara di sekolah anak gua. Aska karena sekolah ada acara di sekolah. Otomatis kan gua datang ke sekolah dong. Dia nggak ada tuh. Kumpul lah orang-orang tua. Gila gua. Kalau ada dia di sana mungkin dia udah gue samperin, udah gue tamparin mukanya. Gak ada takutnya gue. Gue baru tahu ternyata anak gue waktu datang ke ulang tahun anaknya si nenek Firaun ini, si ibu durhaka ini sama ibunya. Ya, padahal dia ibu loh, tapi dia durhaka sama ibu yang melahirkan dia. Si ibu-ibu itu cerita sama si bapak-bapaknya pada cerita. Nih kamu tahu nggak? Waktu Aska datang ke ulang tahunnya si anak nenek Firaun ini, Aska bangkunya dipisah, disuruh duduk sendiri. Lu bener-bener lo ya, lu tua bangka, umur 50 tahun, lu udah gak ada otaknya. Coba kalau gua tahu dari awal, abis lo sama gua. Sarap memang. Sarap. Kalau 1-2 orang yang ngomong, gua gak percaya. Ini mereka ngelihat sendiri di acara ulang tahunnya. Ibu-ibu itu sampai nggak tega. Sarap lu ya emang lu ya. Gila lu. Rekam nih. Mudah-mudahan dia nonton ya.
Ayo, lo nggak usah suruh gue nyamperin ke rumah lo jelek, rumah lo bau amis. Ya kalau mau kita siapin aja ring tinju, siapa yang mau sponsorin, gue pengen tonjok muka lo, sumpah. Lo nggak akan bisa balikin duit gue, karena duit gue juga paling udah dipakai yang gangga buat lo dan laki lo yang pengangguran itu. Ayo kalau mau kita adu jotos aja. Gak usah pakai latihan gue, langsung. Ayo, gak usah suruh-suruh bilang kalau punya nyali ke rumah sini kayak Densu, nggak usah sama-samain kayak Densu. Ayo kalau lo ada nyali mau berantem gimana, ditontonin sama orang ya, tapi ayo. Siapa yang mau datang? Gak, uang yang lu ambil dari diri gue ikhlaskan, karena gue tahu lu semiskin itu. Ya, gue ikhlaskan. Tapi gue nggak suka ketika anak gue diperlakukan seperti itu. Manusia biadab lu ya emang. Nenek pansos, nepos, nenek Firaun, ibu lu aja yang melahirkan lu aja, lu nggak anggap laki jiwa. Laki lu tuh 11-12 sama lu memang. Udah pengangguran, narkocoy, pemabora. Anak lu tuh anak paling kasar di sekolah. Anaknya dapat nilai 0 yang disalahin gurunya. Anak-anak yang lain nilainya bagus-bagus. Ya kayak mana anaknya yang cowok itu nilainya nggak 0? Masuk sekolah jarang. Masuk sekolah di tengah pelajaran pura-pura sakit. Yang lu salahin gurunya. Kalau satu kelasnya bodoh semua, baru kita salahin gurunya. Terus anaknya nggak boleh dihukum. Padahal dihukum anak international school kayak apa sih? Biar orang pada tahu kalau anak lu bodoh, lu nggak pernah ngajarin anak lu tuh selalu keluar, pulangnya tengah malam. Yang jadi ibu rumah tangga tuh suami lu yang pengangguran. Nah, dia coba-coba tuh kemarin, coba-coba ngebelain si nenek Firaun, posting foto muka tanpa ada filter. Nah itu muka aslinya, tapi nggak kuat mental, akhirnya tutup komentar. Ayah gua dong, gue mau ngapain aja, komentar gue bebas, lu bebas mau komentar apa aja, nggak akan ada gue tutup kolom komentar, nggak akan. Komen lah sesuka hati kalian, nggak akan. Lu sampein sama tuh nenek peot ya, tuh nenek Firaun yang durhaka sama ibunya, sampein, tantangin ribut sama Nikita Mirzani di ring, tapi ya di ring. Gua kalau mau mah bongkar dia banyak. Karena chatnya dari awal ngedeketin gua sampai gua nggak mau balas lagi chat dia, itu masih ada di handphone gua, rapi. Yang dia nyuruh gua buat jahatin orang, yang dia ngomongin temen deketnya sendiri. Padahal abis ketemu sampai mobil tuh temennya dijelek-jelekin kayak apa ampun. Kalau gua mau bongkar sepele, dari anak lo, dari ini itu, banyak. Sebut nama dong, suruh dia sebut nama gue juga. Dia sebut nama, gue sebut nama, ayo. Suruh tuh si nenek Firaun, di atasnya Dajjal, suruh dia juga sebut nama gue. Dia sebut nama gua sebut nama dia berserta tanggal lahirnya.
Jangan bilang orang cemen cupu-cupu. Dia juga cupu. Dia udah tua. Dia lebih tua dari gue. Kenapa dia lebih cupu? Mendengar anaknya secara sengaja dikucilkan, Niki pun langsung naik pitam. Ia bahkan menantang Fitri untuk bertanding tinju di ring. Namun begitu, menurut Niki, wanita pebisnis berusia 50 tahun itu sudah mendapat balasan. Fitri kabarnya dikucilkan saat menghadiri sebuah acara baru-baru ini. Tak hanya itu pula guys, Niki juga mengungkapkan bahwa Fitri telah di-unfollow oleh Olla Ramlan. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyebut Fitri sebagai anak yang durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Memang, isu panas Fitri Salhuteru yang dituding menelantarkan ibu kandungnya sendiri sempat heboh pada tahun 2021 lalu. Pengusaha kaya itu bahkan menyebut ibunya sudah meninggal. Padahal faktanya belum guys. Drama ini kembali mencuri perhatian setelah Kiki The Potters mengunggah potret seorang wanita yang diduga adalah ibu kandung Fitri yang bernama Rita Hendrawati. Dalam unggahan tersebut terungkap kabar mengejutkan. Ibu Rita mengaku ditelantarkan oleh sang anak dan harus tinggal di sebuah gudang beras. Mirisnya lagi nih, di usia senjanya, Ibu Rita masih harus mencari nafkah sendiri. Tak hanya itu nih guys, Ibu Rita juga buka suara soal tudingan Fitri yang menyakitkan. Ia merasa geram karena dituduh meninggalkan Fitri, putrinya demi seorang pria di masa lalu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di antara ibu dan anak ini? Benarkah hingga kini Fitri dan ibunya masih berseteru? Saya heran ya sama kamu ya. Belum cukup puas kamu menghina saya, memfitnah saya, ngebuang kamu demi mengejar laki-laki lain. Belum puas. Sekarang kamu fitnah, bawa orang untuk mencari kesalahan dan memfitnah anak saya yang sedang menjelaskan dan membela saya bahwa saya tidak membuang kamu. Kamu tuh mikir gak sih? Umur udah tua. Apa kamu yakin kalau besok kamu masih ada nyawa kamu masih ada? Saya gak habis pikir sama kamu, dan saya gak habis pikir dengan jalan pikiran kamu yang sudah tertutup oleh harta-hartamu tuh yang gak seberapa. Ingat ya, itu baru sedikit ya, itu teguran dari Allah hasil mubalah kemarin ya. Baru sedikit itu, masih kurang kamu. Belum hilang ya, rasa sakit dan malu ya, atas fitnahan kamu. Di dalam dada ini ya, masih belum terobati ya. Sekarang kamu udah memfitnah anak saya. Memfitnah anak saya, menuduh anak saya yang mana yang tidak dia lakukan. Ingat ya, kamu Fitri, saya yang melahirkan kamu, ya ingat ya, jiwa raga saya tidak ikhlas ya atas perlakuan kamu. Saya tidak terima dunia akhirat. Ingat ya, Allah akan melaknat kamu, anak durhaka. Kabar Fitri yang menelantarkan ibunya juga kembali disinggung oleh TikTokers yang bernama Yuke baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa Fitri tega mengancam ibunya sendiri yang sudah berusia 70 tahun. Yuko juga menyebut Fitri sengaja mengganti namanya lantaran urusan perdukunan agar hidupnya lebih hoki. Senada dengan Yuko, TikTokers bernama Kim Hwat juga turut membongkar perseteruan ibu dan anak itu. Dari video yang beredar, Kim bahkan berbincang langsung dengan Ibu Rita yang telah ditelantarkan oleh sang anak. Menurut Ibu Rita, sudah sejak lama dirinya putus komunikasi dengan Fitri karena sudah diblokir oleh putrinya tersebut. Bapaknya sama dia mau diadu biar nyerang gue, kata kok bisa? Kok bisa? Fit, gak ada yang mau bela lu ya. Nih, lu inget gak? Ya, buat yang tahu-tahu aja ya, yang tahu-tahu aja nih. Nih, ini siapa? Ya, Om Hercules ya. Om Hercules, ini urusan emak lu. Nggak ada yang bakal bela lu. Siapa? Mau gue telepon. Halo, Pak Prabowo, boleh siapkan tentara-tentaranya untuk melindungi Mami Rita, ya kan? Masa seorang nenek-nenek umur 70 tahun ya masih diancam-ancam sama anaknya sampai detik ini, guys? Gila nggak? Ya. Halo Om Hercules, boleh nggak Om sikat aja itu? Ya.
yang namanya Fitri Salfitri. Pakai ganti nama. Ternyata dia ganti nama itu buat dudukunan, guys, ya. Dudukunan. Jadi kalau misalnya ganti nama itu biar hokinya bagus gitu loh. Oh, berarti benar Mami yang membesarkan Kak Fitri. Iya, yang melahirkan, membesarkan. Berarti yang memutus komunikasi itu bukan Mami, dari pihak sana. Kan di blok nomor Mami. Nomor Mami di blok Iya. sampai sekarang. Sekarang udah nggak punya lagi. Dulu waktu masih Itu jatuhnya mirip-mirip anak durhaka kalau gitu ya. bukan mirip-mirip, ya memang anak durhaka. Astagfirullahaladzim. Kayak nangis ya. Nih, Jadi Mami sekarang benar-benar udah benar-benar nggak ada. tahu aja kabarnya Nggak gimana. tahu apa kabar Dan, dia. jadi Mami hubungan sama suami pertamanya Fitri, Arafah, baik. Aduh, baik sekali. Nggak ada masalah. Sangat-sangat baik sekali, nggak ada masalah. Nah, waktu dia cerai, Mami tahu. Tahu. Mami Dia bilang curhat sama Mami kan. curhat katanya. Saya mau cerai kata sama Arafah. Kaget, saya bilang gitu. Udah dipikirin, udah dipertimbangkan, udah nggak ada bisa dibantah lagi. Oke, sama bilang. Tahu satu, saya pesan Mami, anak jangan dulu tahu. Oke. Makanya kenapa Naira dan Khaira tinggal sama bapaknya? Iya, Fitri pisah pisah. dan gak dibawa anaknya kan, Mi? Nggak dibawa. Jadi sampai detik ini pun Khaira sama Naira nggak sama Fitri kan, Mi? Si Teh kan masih sama bapaknya. Tuh. Naira kan di luar. Nih, jadi ini ada foto Mami sama Fitri sama Renzo sama Arif lagi main di Aeon namanya. Ya, Eyang. Tuh. Tapi waktu itu ada Olah Raman kan di situ kan? Tapi di restoran itu Tapi satu mall gitu Mami lihat kan? satu mall, dan dia masih makan sama suaminya, sama si itu juga, sama si Centen juga. Enggak, Mami nggak coba gini, umpamanya nih misalnya kayak Mami tiba-tiba datang ke rumah dia aja gitu. Aduh, percuma. Kenapa? Kan namanya orang tua. Pasti gini loh, maksudnya gini, kayak aku kan juga tinggal di rumah yang beda dengan ibuku. Mami takut diusir. Pernah nggak Mami diusir? Pernah. Kapan? Waktu terakhir datang. Astagfirullahaladzim. Tapi ngusirnya nggak langsung ya. Jadi? Ngusirnya pembantunya yang bikin. Bilangin gua nggak ada gitu. Padahal kalau Mami di situ ya mau niis istilahnya ya, Mi, ya, mau ngasuh kan Karena rumah anak sendiri ya, Mi. Iya, kalau aku kan ibaratnya ibuku kan sama aku memang tinggal beda rumah. Kalau ibuku datang tiba-tiba ya udah sok masuk aja, karena rumahku adalah rumahmu juga. Karena gini ya, mungkin dia sudah punya pikiran begini. Dia nggak suka saya datang. Si Fitri itu nggak suka sama. Dan nggak boleh lewat pintu mana, Mi? Nggak boleh lewat pintu tamu. Jadi kalau mau datang lewat garasi, pintu dapur. Astagfirullah. Itu yang tahu istrinya Agus, sampai dia nangis. Mami lewat sini, Mami. Terus matanya ngeliatin saya, terus paham dong, saya kan orang tua. Terus saya lewat belakang, lewat garasi, terus lewat dapur, baru masuk. Mami benar sampai diusir itu? Iya, lewat pembantu ya Mas ya. Astagfirullah. Mami sumpah ini nggak ngarang. Demi Allah, demi Astagfirullah. Rasulullah. Mama itu paling takut kalau Mami sumpah ya, paling takut Mami Mami. maaf ya kalau aku harus nanya ini benar apa enggak, maksudnya Tega itu ya. nggak masuk dia.